memang BBM subsidi ini dinaikkan, apakah sebelumnya sudah ada pengalaman di asosiasi logistik ini ketika BBM dinaikkan maka akan menyebabkan kenaikan harga hingga berapa persen? Ya tergantung ya, dan pengalaman tentunya kita sudah banyak pengalaman mengenai hal ini gitu ya. Ada kenaikan, juga ada penurunan, pernah juga kan terjadi, kita ingat betul mengenai hal itu. Dan setiap kenaikan ini tentunya akan berdampak pada, misalnya tadi saya sampaikan ya, spare part, berarti spare part akan berdampak kepada maintenance. Nah itu rata-rata kisarannya sekitar 5-20%, seperti itu, tergantung daripada jenis barangnya. Tentunya yang diproduksi dalam negeri misalnya spare part akan sangat berbeda dengan import. Itu seperti contohnya seperti itu. Baik, apakah ini artinya tarif dari biaya logistik ini juga akan naik dari 5 hingga 10%? Pasti kurang lebih seperti itu. Jadi kita punya hitungannya sebetulnya dari setiap kelipatan Rp100 misalnya kenaikan, itu ada beberapa kontrak ya yang menyatakan. Jadi kita tidak harus merubah kontrak atau kesepakatan satu pekerjaan, tapi bila ada kenaikan BBM Rp100 misalnya, itu akan memberikan kenaikan terhadap biaya logistik itu sendiri. Karena tarif ini kan tergantung, ada yang berdasarkan destinasi kota maupun jarak atau kilometer di sini kita mempergunakan. Itu secara otomatis, tapi menurut saya ini lebih memberikan kepastian ya, dan yang lebih penting lagi ketersediaan BBM di pasar gitu ya, jangan sampai terjadian antrian dan lain-lain. Itu akan juga lebih berdampak. Seperti sekarang justru tidak ada kejelasan. Di satu sisi juga terjadi kenaikan, tapi di satu sisi juga pelaku usaha. Karena kalau kita bicara angkutan, apakah itu darat, laut, udara, kereta api dan lain-lain, itu kan kita bicara juga masalah safety di sana ya, daripada barang yang kita angkut gitu loh, maupun juga dari sisi security, seperti itu. Baik. Keamanan dan kenyamanan di sana. Baik, kondisi Seperti bisnis logistik sendiri saat ini seperti apa? Apakah hampir seluruhnya sudah akhirnya sudah pulih setelah pandemi di mana ada lockdown dan banyak pembatasan begitu atau memang masih cukup beragam? masih beragam, tapi menurut saya dengan kondisi logistik di tengah momentum pemulihan ekonomi saat sekarang ya cukup baik. Ya, volume sudah berangsur naik, ya, mobilitas juga semakin longgar ya akibat pasca pandemi. Ya, hanya saja industri logistik masih memerlukan dukungan tentunya guna memastikan agenda pemerintah bisa terrealisir. Seperti contohnya ya sebagai contoh BBM ini perlu kepastian mengenai ketersediaan suplai BBM seperti yang tadi saya bilang. Kondisinya membaik ya, saya ingat betul pada tahun 2020 yang lalu posisi kita kontraksi sampai minus 32%, dan kalau kita bicara tahun 2021 yang lalu kita sudah tumbuh kurang lebih sekitar 6%. Ini belum seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi tentunya ini adalah sebagai sebuah momentum pemulihan ekonomi cukup baik. Baik, dari seluruh Dan kita cukup anggota bersyukur asosiasi ya. sendiri berapa persen kira-kira yang masih berusaha untuk pulih, artinya masih terkontraksi hingga saat ini? Ya, tentunya anggota kami ini kan ada yang PMDN ya, pengusaha nasional, maupun ada yang PMA. Nah, berangkat dari sana tentunya kita mencoba mendefinisikan ya, mendefinisikan tentunya kami juga mendorong bagaimana pelaku usaha kami di anggota kami ini melakukan sebuah transformasi terhadap perubahan yang terjadi. Ya, jadi banyak hal tentunya. BBM adalah salah satu, tapi tentunya banyak indikator lain dalam melakukan sebuah kegiatan logistik yang seperti saya bilang tadi. Karena kita tidak bicara logistik lagi, tapi kita sudah harus melihat bagaimana supply chain-nya, mata rantai pasoknya, berdasarkan jenis komoditinya. Itu yang juga kita lihat. Seperti itu. Baik, bagi anggota yang masih berusaha untuk pulih, seperti apa efeknya apabila ternyata BBM subsidi dinaikkan? Apakah mereka bisa bertahan? Tentunya ada yang berdampak secara langsung ya, berat ya, terutama kepada teman-teman yang kecil nih ya, yang jadi kan ada juga teman-teman yang punya ratusan bahkan ribu truk, tapi ada juga yang memiliki 1 sampai 5 truk misalnya. Ini bagi yang teman-teman yang kecil ini akan terasa dampaknya. Belum lagi kalau kita bicara unitnya ya, unit itu kan juga kalau memang umurnya sudah di atas 10 tahun, ini juga akan berdampak pada tingkat efisiensi yang terjadi. Dan itu akan terasa sangat berat, seperti itu. Baik, sebesar apa potensi mereka untuk akhirnya bisa gulung tikar apabila ternyata BBM subsidi ini dinaikkan?
Menurut saya tidak terlampau besar, tapi ini lebih berdampak kepada harga daripada barang itu yang akan mengalami kenaikan. Karena multiplier efeknya kan sangat luas. Kalau dari anggota kami justru mendapatkan kepastian dengan adanya kenaikan ini. Yang lebih penting lagi ketersediaan daripada BBM di pasar. Ya, kadang-kadang dulu itu bisa mengantri sampai 24 jam, bahkan ada yang hampir 36 jam. Itu malah sangat merugikan gitu loh. Nah, dengan adanya kenaikan ini, kepastian itu juga akan memberikan dampak kepada kenaikan di sisi kita. Jadi pihak produsen mendapatkan kepastian, kami pun sebagai pelaku logistik mendapatkan kepastian.